Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Final Heist yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sedang putus asa dalam menyelamatkan anaknya sehingga ia meminta bantuan kelompok kriminal lamanya untuk membobol penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan komplotan perampok yang sedang beraksi merampok sebuah bank. Perampok tersebut beranggotakan sepasang suami istri bernama Liv dan Willa. Lalu ada seorang ahli pengintai bernama Hailey. Mereka juga dibantu oleh seorang hacker jenius bernama Kenzie. Dan yang terakhir seorang pengemudi handal bernama Flynn. It's the last one, right? Yeah, last one. You really want this, family? Really? All right, good to go. Exterior security cameras are off. Here we go. Hey Weaver, I gotta take a leak. Kemudian salah seorang rekan Liv bernama Weaver yang bertugas mengantarkan uang harus mendapatkan nasib sial karena kursinya telah dipasang bom. Liv berkata kalau Weaver bergerak sedikit saja maka bom tersebut akan meledak. You see the trigger. Pressure, and then Kemudian mereka langsung mengambil uang yang tersimpan di dalam mobil. Tapi tiba-tiba Kenzie memberitahu kalau alarm tanda peringatan telah menyala dan tentunya mereka dalam bahaya. yes, baby. More than anything in the world. What? Can we discuss this later? Alarms are on. The silent alarm was triggered. They know you're there. Seorang security bank yang melihat aksi perampokan tersebut langsung menodongkan senjata. Dan seketika suasana jadi menegangkan. Liv mencoba menenangkan security tersebut karena mereka sama sekali tidak membawa senjata. Namun Kenzie memberitahu jika dalam waktu 3 menit polisi akan datang. Okay, brother. Easy. Police are en route. 3 minutes. We got. Karena panik mereka berusaha kabur. Namun security tersebut malah menembak Liv. Akhirnya mereka terpaksa kabur dengan meninggalkan Liv. Meskipun mereka berhasil membawa uang, namun Willa tetap menangis melihat suaminya tertembak. 6 tahun kemudian terlihat Willa sedang bermain dengan putrinya bernama Sofia. Sofia adalah anak dari hasil pernikahan dengan Liv. Saat ini Willa hidup di sebuah perumahan dan bertetanggaan dengan seorang dokter bernama Carl. Di waktu itu Willa melihat Sofia sedang asik menari di depan rumah. There it is! Nice one. Way to go! Namun tiba-tiba Sofia jatuh pingsan. Melihat hal itu, Dr. Carl dan Willa langsung membawa Sofia ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian Dr. Carl memberitahu Willa bahwa hasil pemeriksaan Sofia sejak lahir sudah menderita penyakit lemah jantung dan itu membuatnya mudah sekali pingsan. Dr. Carl menyarankan kalau Sofia segera dioperasi dan mencari pendonor jantung yang cocok karena keadaannya semakin memburuk. Mendengar hal itu, Willa pun terpukul. Ditambah lagi ternyata golongan darah Willa tidak cocok dengan golongan darah Sofia. She needs heart surgery. You're type B, she requires type O negative. Aside from a complete heart transplant, no. Scene beralih ke Liv yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara akibat aksi perampokan di bank 6 tahun yang lalu. Liv mencoba untuk menelpon, tetapi salurannya selalu terputus. Liv pun menyadari jika seorang kepala sipir penjara bernama Loki telah memutus akses hingga membuatnya tidak bisa menelpon. Liv ingin sekali menghubungi seorang jurnalis dan menceritakan semua kebusukan Loki mulai dari penyiksaan hingga menerima uang suap. Akibat hal itu, saat ini reputasi Loki dipertaruhkan hingga akhirnya dia memerintahkan beberapa tahanan untuk menghajar Liv. Sementara itu, Dr. Carl menemani Willa di rumah sakit dan terlihat kebingungan karena belum mendapat pendonor untuk Sofia. Willa bercerita kalau ayah dari Sofia belum meninggal hingga Dr. Carl berkata kalau Sofia masih punya kesempatan untuk hidup.
Diketahui Willa sudah bertahun-tahun tidak menghubungi Liv, dan setelah terus berpikir, akhirnya Willa memutuskan untuk menemui Liv. Keesokan harinya, Willa pergi ke penjara untuk menemui suaminya. Di sana seorang polisi bernama Jaden meminta Willa untuk mengikutinya. Ternyata di situ Willa melihat suaminya terbaring tidak sadarkan diri di tempat perawatan dalam penjara. Jaden menjelaskan kalau 2 hari yang lalu Liv diserang oleh para napi lain hingga membuatnya harus dirawat. Kemudian Loki mendatangi mereka dan meminta maaf pada Willa atas apa yang terjadi pada Liv. Loki berjanji akan melakukan investigasi karena kemungkinan Liv terlibat masalah dengan sebuah geng. Mendengar hal itu, jelas saja Willa tidak mempercayainya. Apparently, there was a disagreement between your husband and yourselves with a gang. No, he would never get involved with a gang. Sebelum Loki pergi, Willa memberitahu kalau kedatangannya sekarang untuk meminta agar Liv menjadi pendonor bagi anaknya. Willa memohon agar Loki mengizinkan Liv sementara keluar dari penjara karena saat ini nyawa putrinya sedang dipertaruhkan. Tetapi Loki yang punya dendam sendiri pada Liv ingin membalas dan akan membuat semua keluarga Liv menderita. Loki berkata kalau satu-satunya yang membuat Liv masih hidup adalah bantuan medis darinya. Tetapi itu sangat menguras keuangan penjara, dan karena hal itu bantuan medis pada Liv akan segera diberhentikan. Willa semakin tidak habis pikir. Ternyata ia malah bertemu dengan orang yang punya kuasa dan berperilaku sangat kejam. Merasa tak ada pilihan lain, akhirnya Willa menghubungi tim perampoknya dulu, yaitu Kenzie dan Flynn. I need your help. Keesokan harinya, Kenzie dan Flynn datang untuk menjenguk Sofia. Willa langsung memberitahu kalau Sofia sedang dalam masalah. Meski sudah bertahun-tahun tidak melakukan aksi perampokan, Flynn menduga kalau Willa mengajak berkumpul untuk merencanakan aksi perampokan. Mendengar hal itu, Kenzie langsung menolak karena saat ini dia sudah punya pekerjaan tetap, yaitu menjadi cyber security. Lalu Willa menjelaskan bahwa tujuannya mengumpulkan mereka adalah untuk menjebol penjara demi menyelamatkan Liv yang saat ini sedang koma. Kenzie tak habis pikir karena Willa sangat nekat dan tentu aksi itu sangat beresiko. Willa berkata kalau itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Sofia. Apalagi setelah mengetahui bahwa bantuan medis untuk Liv akan segera dihentikan. Tapi Flynn yang sudah sangat merindukan aksi perampokan dengan senang hati akan bergabung dalam misi tersebut. So, you actually want to break into This decision and Okay's pulling the plug, then she has no chance. Come on. Gotta get the gang back together. Well, I do have... Great. Keesokan harinya mereka bertiga berkumpul di rumah Willa dan terlihat Kenzie sedang meretas sistem keamanan penjara, dan dengan sangat cepat Kenzie berhasil menemukan file rahasia milik kepala sipir, yaitu Loki. Willa berpendapat kalau mereka butuh orang dalam di penjara agar aksi itu berjalan dengan baik dan tidak meninggalkan jejak. Kemudian Kenzie memberitahu kalau saat ini di penjara itu sedang membutuhkan lowongan pekerjaan untuk menjadi asisten perpustakaan penjara. Dengan tegas, Flynn pun langsung menolaknya karena dia sama sekali tidak cocok terlihat seperti anak yang rajin yang setiap hari harus membaca buku. Beberapa waktu kemudian, Kenzie menemui Willa di rumah sakit untuk memberitahu hal-hal menarik yang ia temukan. Kenzie lalu menjelaskan jalur masuk dan semua sistem pengawasan yang ada di sana. Tetapi tiba-tiba Willa dikejutkan dengan kedatangan Hailey yang menjenguk anaknya. Tanpa sepatah kata pun Willa langsung pergi. Willa. Hailey. Kemudian Kenzie dan Flynn malah terlibat cekcok hingga akhirnya Hailey sendiri yang menemui Willa sekaligus meminta maaf karena dulu telah meninggalkan Liv saat aksi perampokan. How is she? She's stable for now. Tak lama setelah itu Hailey menemui Willa dan menjelaskan kalau kedatangannya itu diajak oleh Flynn karena akan menjalankan misi yang beresiko. Lalu Willa akan menugaskan Hailey menjadi mata-mata dalam penjara. Namun Hailey berkata kalau ia akan mudah ketahuan karena Hailey ternyata sering menjenguk Liv. Kemudian Willa bercerita bahwa alasan ia tidak pernah mengunjungi Liv di penjara karena takut ketahuan dan ikut di penjara. Tentu saja Sofia akan kehilangan kedua orang tuanya. Apparently, I was the only one that did visit. It was his decision. And Sophia will lose both her parents. I love you. You have no idea how hard that was.
Okay, great. Setelah itu Hailey menemani Sofia di rumah sakit, tapi Willa kaget karena terdapat foto Liv di kasur Sofia. Hailey melakukan itu agar Sofia tahu bahwa ayahnya adalah Liv, tetapi Willa justru marah karena kalau sampai diketahui polisi, maka dia juga akan dijebloskan ke dalam penjara. Dan Hailey menjawab kalau Sofia berhak tahu siapa ayahnya. Haley, she's not your daughter. You think it's best for Sophia? It's not your truth. And Sophia deserves to know her too. Setelah melihat teman Willa pergi, Dr. Carl segera menemani Sofia dan Willa dan mendengar bahwa ayah Sofia bersedia mendonorkan jantungnya. Dr. Carl sangat senang karena pada akhirnya Sofia akan segera selamat. Dr. Carl bertanya apa yang bisa dibantu, tapi Willa menjawab kalau dia tidak mau melibatkan Dr. Carl dalam masalahnya. Keesokan harinya, Flynn tiba di penjara karena hari ini merupakan hari pertama baginya menyamar sebagai pekerja. Di sana Flynn diajak berkenalan oleh Jayden dan dia pun mengenalkan diri dengan nama Anna. Anna. Nice to meet you. Flynn berpikir kalau dia bisa memanfaatkan Jayden untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang penjara itu. Dan Flynn terus menyusuri tempat tersebut untuk memastikan kalau jalur pelarian nanti bisa aman. Flynn juga terus mengumpulkan berbagai informasi agar kejadian terakhir yang menimpa mereka dulu tidak terulang lagi. Saat Flynn mencari jalur pelarian yang aman, tiba-tiba Flynn dikagetkan oleh Jayden. Dan karena takut aksinya akan diketahui oleh kepolisian, Flynn langsung mengajak Jayden untuk makan siang. Beberapa saat kemudian, Willa dan tim berkumpul kembali karena tidak lama lagi mereka akan beraksi. Willa meminta kepada Flynn agar segera mendapatkan kunci penjara. Tetapi karena semua kunci selalu dibawa oleh penjaga, Flynn mengatakan bahwa itu sangatlah mustahil. Tetapi Kenzie menjelaskan kalau yang dia butuhkan hanya foto kunci itu sejelas mungkin karena dia akan membuat kunci duplikatnya. Keesokan harinya, Flynn memberikan sebuah buku kepada Jayden dan itu merupakan strategi agar Flynn bisa mendapat foto kunci penjara. Setelah berhasil mendapat foto kunci yang Kenzie minta, Flynn segera pergi dari sana. Tetapi secara tidak disangka, Jayden mengajak Flynn untuk makan malam dan ternyata Flynn menerima ajakan tersebut. Pada suatu hari, para perampok kembali berkumpul dan ternyata rencana mereka telah diketahui Dr. Carl. Dr. Carl merasa kalau selama ini dia telah dibohongi hingga Willa berkata kalau dia tidak punya pilihan lain. Dr. Carl melarang Willa untuk menjebol penjara karena itu akan sangat berbahaya. Tetapi kemudian Hailey berkata kalau aksi tersebut membutuhkan seorang ahli bedah untuk mengambil jantung Liv. Mendengar hal itu, tentu saja Dr. Carl menolaknya dan memilih untuk pergi. Di malam harinya ternyata astagfirullah, Flynn dan Jayden menginap di sebuah hotel. Namun tiba-tiba Jayden melihat pesan Anna dan di pesan tersebut Anna dipanggil sebagai Flynn. Akhirnya Jayden curiga kalau Flynn alias Anna adalah jurnalis yang sering dihubungi oleh Liv. Kemudian Jayden memberitahu kalau sebenarnya Liv itu tidak terlibat perkelahian dengan napi, melainkan dihabisi oleh Loki karena berniat akan membocorkan kejahatannya kepada jurnalis. The warden, he ordered the beatdown. I didn't think he'd end up in a coma. I believe you. I have to go. Sementara itu, Hailey dan Willa menemui seorang dokter bernama Todd yang saat ini memilih kerja sebagai tukang jagal di tempat pemotongan daging. Dan diketahui bahwa Todd telah kehilangan lisensi dokter karena dia kecanduan narkoboy. Dan di sana, Todd meminta bayaran sebesar $1 juta karena dia merasa aksi tersebut sangat beresiko tinggi. $100,000. Cash. Done. Hold on. Save Sophia now. Worry about that later. Di dalam penjara, Flynn mendapat kabar kalau besok tim kesehatan akan membuka selang yang menyuplai nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Liv. Dan dengan cepat Flynn menghubungi Willa, tetapi sama sekali tidak diangkat karena ternyata Willa sedang memperbaiki mobil yang akan digunakan dalam aksinya nanti. Di saat itu, Willa curhat kepada Hailey kalau dia sangat ingin punya kesempatan untuk berkumpul sebagai keluarga yang utuh bersama Liv. Willa merasa kalau kesempatan itu menjadi semakin sempit karena saat ini dua orang yang paling disayanginya sedang berjuang agar bisa hidup.
Mendengar hal itu, Hailey mencoba menguatkan Willa dan membuatnya percaya bahwa apa yang telah direncanakan itu tidak akan berakhir dengan sia-sia karena ada sebuah kata manjada wajada, barang siapa berusaha pasti akan mendapatkannya. But you were right. You are a part of her life as much as Lee, his family all around her. Hailey, I need my family. We could do it again. This time we do it together. You know that. Setelah Willa terus mencoba memperbaiki mobil, akhirnya berhasil membuatnya menyala kembali. Tapi di waktu yang sama Willa mendapat kabar buruk dan aksinya itu harus segera dilakukan. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, akhirnya para perampok tersebut berkumpul dan menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan. Di sini Hailey menyamar menjadi driver yang akan membawa paket kiriman untuk penjara, dan ternyata paket itu berisi Willa dan Todd yang akan pergi ke ruang medis dan akan mengambil organ jantung Liv. Setelah berkendara cukup jauh, akhirnya Hailey tiba di gerbang pemeriksaan dan dengan cepat Kenzie langsung meretas semua jaringan komunikasi hingga akhirnya Hailey berhasil masuk dengan tanpa dicurigai. Para napi pun langsung mengeluarkan paket-paket dari dalam mobil dan langsung meletakkannya di gudang. Dan setelah situasi aman, akhirnya Willa dan Todd keluar dan segera pergi ke tempat Liv dirawat. Demi menghindari kecurigaan dari para napi, Willa dan Todd memakai seragam polisi dan tentunya itu membuat para napi menjadi segan. Setelah terus menyusuri lokasi, akhirnya mereka bertemu dengan Flynn dan langsung bergegas ke tempat Liv. Setibanya di sana, Willa dan Todd mengaku sebagai tim kesehatan yang ditugaskan oleh Loki. Seorang perawat mencoba menghubungi Loki karena seharusnya proses itu disaksikan oleh perawat dan Loki. Tapi ternyata malah tersambung dengan Kenzie yang mengaku sebagai asisten pribadi Loki dan berkata bahwa Loki sedang mengikuti rapat yang sangat penting. Mendengar hal itu, perawat tersebut sama sekali tidak percaya dan akan langsung menemui Loki. Dan tanpa berlama-lama lagi, Todd langsung menyiapkan semua alat dan aksi operasi pengambilan organ jantung pun dimulai. We gotta move quickly here. Right. Almost there. Set center button, right in the middle. Yeah. Okay. Gotta be gentle. Okay, we're almost ready. Sementara itu terlihat Loki yang membawa seorang dokter dan perawat dengan tujuan untuk melepaskan selang nutrisi Liv. Tiba-tiba Loki diberitahu oleh perawat yang tadi kalau saat ini ada 2 tenaga medis yang sedang berada di ruangan Liv. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang Loki segera bergegas untuk memastikan keadaan Liv. Di sisi lain, Flynn hanya bisa berdoa dan berharap kalau aksi yang sedang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Dan dari kejauhan terlihat Jaden menghampiri Flynn dan secara mengejutkan ternyata Jaden memberikan sebuah flash disk yang berisi tentang semua kejahatan yang dilakukan oleh Loki. Kemudian Jaden diminta agar segera pergi ke ruang perawatan karena sebentar lagi selang yang menempel di tubuh Liv akan dicopot. Todd memberitahu kalau dia akan mengeluarkan organ jantung. Sontak Willa berkata kalau hal itu akan membuat Liv tewas. Tentu saja Willa menjadi sangat dilema karena dia tidak mau kehilangan 2 orang yang paling dicintainya. We're doing it. We're ending his life. They're gonna pull the plug later today anyway. Karena bingung, Willa pun meminta saran kepada Hailey. Hingga akhirnya dengan berat hati, Willa pun mengizinkan Todd mengambil organ jantung milik Liv. The only way is to take out his entire... What would Leaf do? everything, anything. Then that's what we have to do. Tell Todd to hurry the hell up. Do it. Dan ya, akhirnya Todd berhasil mengambil organ jantung milik Liv dan meminta Willa agar mencarikan wadah dan es untuk menyimpan jantung itu. Setelah lama mencari, akhirnya jantung tersebut berhasil dimasukkan dan mereka segera pergi. No. You go that way. Flynn, coming. Tak lama kemudian Loki tiba di ruang perawatan dan sontak ia sangat terkejut melihat Liv yang sudah kehilangan organ jantungnya. Dan tentunya Loki sangat marah dan langsung memerintahkan Jaden segera mencari pelakunya. Look alive, gentlemen. Go, go.
Di sisi lain, petugas keamanan akhirnya mengetahui kalau paket yang dibawa tadi berisi manusia dan langsung mendapat tugas agar jangan sampai truk itu keluar dari penjara. Melalui kamera pengawas, seketika Loki menyadari kalau Anna atau Flynn ternyata terlibat dalam aksi itu. Dan tentu saja otak utamanya adalah Willa. Saat akan keluar dari penjara, tiba-tiba Flynn dan Willa dihadang oleh para penjaga. Dan karena takut akan ditembak, Flynn dan Willa langsung menyerahkan diri. Tapi tiba-tiba Todd melemparkan sebuah bom dan saat itu juga mereka semua langsung kabur melarikan diri. Tetapi ternyata bom itu tidak pernah meledak karena bom tersebut adalah bom mainan. Freeze! On the ground now! I said now! I said drop them both! Grenade! Motherfucker! It's a dud! Tapi sayangnya mereka malah bertemu Loki dan ternyata Jaden juga telah menangkap Hailey. Loki berkata kalau Liv adalah tahanan negara dan meminta Willa agar segera mengembalikan organ jantung Liv. Jaden yang sejak tadi sudah bekerja sama dengan Flynn langsung mengancam akan melaporkan kejahatan Loki. Hingga akhirnya Jaden dan Hailey pun langsung ditembak. Melihat Jaden yang ditembak, Flynn langsung menyerang Loki hingga membuatnya tersungkur dan akhirnya Jaden menembak Loki hingga tewas. Kemudian Willa pun menghubungi Kenzie agar segera menjemputnya karena Hailey harus segera mendapatkan perawatan. Dan tak lama Kenzie tiba di sana dan mereka semua segera pergi dari penjara. Willa langsung menghubungi Dr. Carl agar segera bersiap-siap karena Hailey harus segera mendapatkan pertolongan. Namun karena kehabisan darah, akhirnya Hailey pun tewas. Stay with me, Hailey, okay? Just hang in. Hailey! Stay with me. Beberapa waktu kemudian, operasi jantung Sofia berjalan dengan lancar dan akhirnya Sofia pun bisa kembali beraktivitas. Am I okay? Yeah, of course you are. Kind of like a miracle. Di akhir film, Willa memutuskan untuk memulai hidup baru dengan Dr. Carl dan menjadi keluarga kecil yang berbahagia. Dan film pun pragat.